Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Siapapun yang memiliki akal sehat, apapun alasan, tentu akan memilih berbuat baik dan menyelamatkan orang. Bagi Yesus, agama bukan hanya ritus-ritus. Bagi Yesus, agama adalah juga soal melayani. Jauh dari sekedar pelaksanaan ritus-ritus. Agama berarti mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia dengan segenap hati. Bagi Yesus yang terpenting bukan melakukan ritus-ritus secara tepat, terperinci, rapi, tetapi memberi jawaban spontan atas seruan orang-orang yang sungguh membutuhkan pertolongan sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Oleh karena itu mari kita belajar dari Yesus, menghayati hidup keagamaan kita dengan terus-menerus mengembangkan budaya kasih dalam diri kita. Tidak pernah merasa lelah untuk terus-menerus berusaha berbuat baik bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kedegilan hati merupakan penghalang bagi belas kasih Allah. Sebab kedegilan hati hanya akan melahirkan kecurigaan demi kecurigaan. Dan kecurigaan demi kecurigaan itu akan memunculkan pikiran-pikiran negatif atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain, sekalipun itu perbuatan-perbuatan baik. Inilah yang ada dalam diri orang-orang Farisi, yang seringkali menjadi penghalang bagi Allah untuk dapat mewujud nyatakan karya keselamatannya lewat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat, supaya manakala ada kedegilan hati dalam diri kita, karena belas kasih-Nya Tuhan berkenan meleburnya. Sekarang mari dengan segala kerendahan hati kita memohon kerahiman Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kita. Saya mengaku dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kami. Tariklah kami agar semakin erat bersatu dengan Dia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, Melkisedek menyongsongnya dan memberkati dia. Dan kepadanya, Abraham memberikan 1/10 dari semua jarahannya. Menurut arti namanya, Melkisedek pertama-tama adalah Raja Kebenaran atau juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dari hidupnya, tidak berkesudahan, dan karena dijadikan sama dengan anak Allah,
ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Sungguh, Yesus telah ditetapkan sebagai imam menurut tata imamat Melkisedek. Artinya, menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang Yesus diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion, berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali masuk ke rumah ibadat merupakan suatu langkah yang cukup berani yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena di tempat itulah seringkali Yesus berjumpa dengan orang-orang yang selalu mengamat-amati, yang mengkritik, bahkan mengancam atas gerak-gerik Yesus di rumah ibadat itu. Dan kejadian itu nampak sekali sebagaimana kita dengar dalam bacaan hari ini. Yesus masuk rumah ibadat. Di sana ada orang-orang Farisi yang bukan datang atau masuk ke rumah ibadat untuk berdoa atau belajar sesuatu, tetapi semata-mata untuk mengamat-amati Yesus manakala pada hari Sabat ia menyembuhkan orang. Dan itulah yang terjadi. Di rumah itu ada seorang yang lumpuh sebelah tangannya.
Beberapa tulisan mengatakan bahwa orang yang lumpuh tangannya ini adalah si tukang batu. Ia datang kepada Yesus meminta pertolongan karena hidupnya sangat tergantung dari kedua tangannya itu. Dan Yesus tahu bahwa menyembuhkan orang sama saja dengan mencari gara-gara, sebab hari itu adalah hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, maka Yesus tidak kehilangan akal. Justru peristiwa itu digunakan Yesus untuk memaknai secara benar apa itu Sabat. Maka Yesus menanyakan dua pertanyaan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat itu. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Siapapun yang memiliki akal sehat, apapun alasannya, tentu akan memilih berbuat baik dan menyelamatkan orang. Saudara-saudari yang terkasih, bagi Yesus, agama bukan hanya ritus-ritus. Bagi Yesus, agama adalah juga soal melayani. Jauh dari sekedar pelaksanaan ritus-ritus, agama berarti mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia dengan segenap hati. Bagi Yesus yang terpenting bukan melakukan ritus-ritus secara tepat, terperinci, rapi, tetapi memberi jawaban spontan atas seruan orang-orang yang sungguh membutuhkan pertolongan sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Oleh karena itu mari kita belajar dari Yesus, menghayati hidup keagamaan kita dengan terus-menerus mengembangkan budaya kasih dalam diri kita. Tidak pernah merasa lelah untuk terus-menerus berusaha berbuat baik bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, lafaz-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Aku mengandalkan Tuhan, aku mengandalkan sabdanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Semoga kami semakin rela mengulurkan tangan, membantu sesama dalam kesulitannya, sampai kami boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.